Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Akbar Faktorial Sain. Di sini mungkin topik saya akan berbeda dengan rekan-rekan yang sudah disampaikan tadi. Di sini saya akan membahas lebih ke dunia F&B, terutama di bidang restoran. Dan topik yang akan saya bawa adalah Driving Sustainable Supply Chains in the F&B Industry, dengan kasusnya adalah di Pizza for Peace Indonesia. Ya, ini sedikit untuk background pengalaman saya selama bekerja. Di tahun 2021 saya bekerja di manufaktur di perusahaan pakan ternak, kemudian saya di Esa Sampurna Group di perusahaan makanan minuman, dan saya sekarang bekerja di restoran sebagai supply chain management di sana. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 topik untuk presentasi hari ini. Yang pertama adalah mengapa sustainability itu sangat penting dalam F&B business. Kedua yaitu sustainable supply chains. Dan ketiga, saya akan overview sedikit terkait Pizza for Peace Indonesia. Dan keempat, implementasi untuk mengurangi adanya dampak lingkungan yang ada dalam dunia F&B. Dan terakhir adalah challenging untuk sustainable supply chain di F&B business. Pizza restoran, kalau misal sebagai customer kita akan melihat, sebagai restoran itu sangat simple untuk, ada pizza dimasak selesai. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi belakang, dari sisi operasional, Pizza for Peace sendiri atau pizza restoran sendiri itu sangat kompleks untuk supply chain-nya. Baik dari kita harus bisa koordinasi dengan petani, nelayan, dari setiap sumber-sumber yang kita pakai. Kemudian kita juga harus koordinasi dengan dari produser, di mana contohnya adalah kita menggunakan susu segar dari peternakan. Kita harus bisa memastikan semua kualitas itu sesuai, karena setiap hari rasa dari susu bisa berubah. Jadi kita harus bisa menjaga kualitasnya dan kita harus bisa mengontrol semua itu. Kemudian kita juga harus memastikan cold chain logistik, baik dari perdagingan dan juga ada seafood dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting kita juga harus bisa mengatur mengenai waste management-nya. Di sini saya akan membahas sustainability di F&B. Ada 3 topik utama yang akan saya bahas terkait food waste, carbon emission, dan excessive packaging atau penggunaan packaging yang berlebihan. Tentunya banyak sekali problem-problem untuk sustainable di F&B. Di sini saya memberikan contoh hanya 3 poin. Di sini adalah overview terkait sustainable supply chains. Kita bisa lihat bahwa supply chain ini adalah proses dari upstream to downstream, proses dari proses hulu sampai ke hilir proses. Kita melihat bahwa dari supplier kita harus memastikan responsibel terhadap sourcing yang kita lakukan, baik kita melakukan local sourcing ataupun import produk. Kita harus memastikan semuanya itu sesuai dengan sustainable. Kemudian ada proses produksi dari sisi suppliernya. Dia akan melakukan produksi yang sesuai di higienitas dan semuanya. Kemudian dilakukan logistik sampai dikirimlah ke restoran, di mana logistik ini perlu dipastikan juga harus memenuhi dengan sustainable terkait fuel efisiensi untuk mengurangi dana karbon emisi. Sesampainya di restoran, barang ini akan kita proses dengan memaksimalkan mengurangi food waste, kemudian kita memaksimalkan menu di dalam restoran, dan lain sebagainya. Dan untuk customer sendiri, kita juga akan mengedukasi customer pentingnya sustainable itu di F&B industry. Dan setelah dari customer, kita akan mengelola untuk waste management-nya. Dan di sini overview sedikit terkait Pizza for Peace, di mana Pizza for Peace Group sendiri udah berdiri tahun 2011 di Vietnam dengan founder kami dari Japanese. Dan sekarang kita ada di 5 negara, di Vietnam, Indonesia, Jepang, India, dan Kambodia. Dan di Indonesia sendiri kita berdiri dari tahun 2024 dan lokasinya di Jakarta untuk sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri slide saya, itu ada persentase untuk local source, sustainability, dan catch free egg. Jadi di sini Pizza for Peace itu kita mengutamakan adanya sustainability dan juga local sourcing di setiap negaranya. Bisa dilihat bahwa di Indonesia sendiri kita udah menerapkan 54% untuk local source dan sustainability produk yang kita pakai sebesar 19% dari total
yang kita gunakan. Dan kita memastikan menggunakan catch free egg karena di sini catch free egg itu telur yang kita bisa ibaratkan mensejahterakan untuk ayamnya. Dan bisa dilihat juga kalau untuk supply chain di sini kita bisa lihat dari local farmer, kita harus mencari local farmer di sekitar Indonesia dan di sekitar negara-negara lain. Kemudian kita harus memastikan kualitasnya sesuai. Kita juga membuat pizza secara handcraft, jadi kita membuat authentic pizza sendiri dengan menggunakan oven pizza yang dari Italia supaya menjaga rasanya juga. Kemudian sehingga kita bisa menerapkan experience yang bagus untuk di restoran karena kita tidak hanya menjual makanan tapi juga menjual experience untuk mensejahterakan planet. Dan di sini ada 3 menu yang salah satunya signature di Indonesia. Ada yang dari keju, pizza burrata, dan juga ada Kalimantan crab. Bagaimana implementasi dalam menjaga lingkungan dari F&B industry? Yang pertama adalah untuk food waste. Bagaimana kita bisa mereduksi adanya food waste? Yaitu di poin A sendiri kita harus memastikan demand forecasting. Bapak Ibu tahu sendiri kalau demand forecasting kadang adanya error dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita harus memanfaatkan AI untuk membuat adanya improvement di forecasting. Karena kita tidak bisa melakukan pembelian bahan baku yang berlebihan, terutama untuk fresh produk seperti sayur, seperti uh, ikan segar dan lain sebagainya. Karena semakin banyak kita beli tidak sesuai dengan customer order, itu akan membuat waste. Jadi kita harus memastikan metode yang kita gunakan dan kita menerapkan AI juga untuk memastikan forecasting ini sesuai dengan order. Tentunya di dalam restoran kita harus memastikan adanya public holiday atau hari libur karena itu akan menentukan kunjungan setiap restoran juga. Kemudian di poin B, tentunya kita harus memastikan FIFO dan FIFO-nya, first in, first out, dan first expired, first out, yang terutama untuk produk-produk dairy produk seperti susu, yang tidak lama expired-nya, kemudian sayur, kemudian seafood, dan juga daging. Kalau di kami punya walking chiller sendiri, dan kita meletakkannya sesuai dengan FIFO dan FIFO. Jadi kita meletakkan expired product yang paling dekat expired itu ada dekat pintu keluar dan lainnya di belakang seperti itu. Yang ketiga untuk portion menu dan optimization. Jadi kita lebih mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk beberapa produk sehingga bisa mengurangkan food waste-nya. Dan keempat ada food waste recycling, di mana ini kita memanfaatkan istilahnya produk sisa ya. Jika misal dalam pembuatan keju kita akan menghasilkan produk whey water yang kita tidak digunakan selama proses pembuatan fresh cheese untuk burrata. Jadi whey water tadi kita gunakan untuk menu-menu yang lain, untuk minuman, dan itu membuat unik di Pizza for Peace sendiri. Dan tentunya untuk sisa-sisa makanan kita akan berencana untuk memberikan ke supplier kami untuk sebagai kompos dan juga makanan untuk peternakan. Yang kedua untuk sustainability sourcing dan operation. Di sini kita harus memastikan local source sehingga kita bisa mengurangi emisi pengiriman logistiknya. Kita harus memastikan local source dari sayuran sampai daging dan juga seafood. Dan sustainable ingredient. Di sini kita menggunakan sustainable seafood di mana konsepnya adalah kita melakukan seperti penangkaran seafood secara alam bebas tanpa melakukan ibaratnya jangan menyakiti hewan. Jadi di situ adalah sudah menerapkan sustainable. Dan terakhir kita membuat gedung yang green building dan interior design. Kalau di Pizza for Peace sendiri kita memanfaatkan barang-barang daur ulang. Dan yang terakhir yaitu untuk excessive packaging atau penggunaan packaging berlebihan. Ada beberapa yang kita lakukan yaitu kita menggunakan eco-friendly packaging. Kita mengubah untuk plastik kita gunakan cassava bag sehingga lebih mudah terurai. Plastik straw kita gunakan rice straw. Kemudian plastik cutlery kita gunakan woods. Dan untuk packaging kita optimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan
jumlah order. Jadi misalkan customer order sedikit, kita maksimalkan kapasitas packagingnya dengan kecil. Jadi kita tidak melakukan pemborosan dalam packaging dan bisa melakukan hemat untuk cost-nya. Dan kita menggunakan reusable dining system, jadi kita menggunakan gelas-gelas yang daur ulang. Kita kerjasama dengan lokal supplier untuk membuat gelas yang otentik dan gelas yang daur ulang sehingga ramah lingkungan. Kemudian kita juga menggunakan tanah liat dalam piring dan juga aksesoris yang kita pakai. Dan ini adalah challenging untuk sustainable supply chain di Indonesia. Jadi secara umum supply chain ini kan kita membahas dari, karena kita membahas sustainable supply chain, berarti kita harus fokus kepada lingkungan terlebih dahulu dengan mengurangi dampak-dampak karbon emisi, menjaga kelestarian alam. Kemudian kita harus melakukan sourcing untuk yang mendukung adanya program untuk sustainable. Dan lalu dilakukan logistik terutama untuk cold chains dan packaging yang ramah lingkungan, dan kita harus memastikan waste management sehingga kita bisa menerapkan semua itu dari semua elemen yang ada di supply chains. Dan key challenge yang key challenge-nya yaitu yang pertama geographic complexity, di mana di sini kadang pengiriman yang jauh juga akan melibatkan high cost, sehingga kita lebih baik menggunakan local source dan dengan kualitas yang bagus. Cold chain management harus dipastikan karena ketika misalkan ada freezer ataupun chiller yang rusak akan mempengaruhi adanya kerusakan untuk raw material kita. Dan kita harus kerjasama dengan supplier sustainability. Mungkin cukup agak lumayan jarang ya untuk di Indonesia, tapi sekarang di tahun-tahun sekarang itu sudah banyak supplier-supplier yang menerapkan sustainable sehingga kita bisa melakukan kerjasama dan bisa menjaga lingkungan bersama. Dan food waste management kita harus terapkan itu karena sisa makanan-makanan dari customer juga kita bisa bilang banyak sekali. Jadi kita harus bisa mengolahnya sehingga bisa menjaga lingkungan. Dan kemudian packaging dan plastic waste harus dipastikan kita ganti ramah lingkungan. Dengan adanya kita merubah kebiasaan untuk F&B industri ke arah sustainable, kita bisa melakukan biaya cost-nya juga. Kita bisa mengurangkan biaya cost yang terjadi. Dan hal ini tentunya kita bisa memberikan edukasi kepada customer sehingga customer juga akan aware dengan pentingnya sustainable di restoran terutama, yaitu sustainable yang ada di supply chains. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ada satu kata penutup. Supply chain management itu adalah sebuah proses pembelajaran dari hulu ke hilir proses. Jadi ketika kita belajar dalam mengenai supply chain, pastinya kita bisa memahami the whole proses di sebuah industri, baik di restoran, di F&B, baik di aircraft, ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Feel free to contact me in the Instagram or email.